Kali ini kita akan mulai melakukan sebuah room tour, kata Sandi Butar-Butar ketika dalam video viralnya terkait dengan beliau membawa kita berwisata ya untuk melihat bagaimana kesiapan institusi atau katakanlah unit layanan pemadam kebakaran di Kota Depok dalam kesiapan dan kesigapannya untuk melayani masyarakat, melayani publik kalau ada insiden-insiden yang membutuhkan ya tentu pertolongan dari pihak mereka. Dan dalam room tour itu Sandi Butar-Butar kemudian menunjukkan kepada kita tentang kualitas ya manajemen aset ya terkait dengan alat pemotong misalkan sensor dan kemudian rem tangan mobil damkar dan yang tentu lain-lain ya. Kemudian ini menjadi sebuah isu viral yang ditanggapi bukan hanya publik tetapi oleh wali kota Depok yang kemudian menyayangkan tentang sikap dari uh, Mas Sandi ya, Mas Sandi Butar-Butar atau Abang Sandi Butar-Butar ini yang tentu tidak mutar-mutar beliau. Dia to the point bahwa ada problem di dalam konteks kualitas kebijakan publik, khususnya akuntabilitas ini. Dan kabarnya dia harus mendapatkan pembinaan. Ya, ini kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik. Jangan lupa kunjungi website bukanpartaipolitik.com dan teman-teman punya ruang untuk bisa menayangkan pikiran-pikirannya, opini-opininya yang tentu rasional ya untuk bisa dibaca oleh publik atau khalayak luas. Kali ini kita akan mulai menggeser ya teman-teman dari kalau bicara tentang proses politik itu kan ada yang di hulu dan ada yang di hilir. Kalau hulu itu bicara tentang kontestasi kekuasaan melalui mekanisme demokrasi yang kita sebut sebagai pemilu. Tapi kalau bicara tentang sebuah proses yang disebut dengan hilir, maka kita akan berbicara tentang apa yang disebut dengan implementasi dari kebijakan ya yang sudah diformulasi dan kemudian diimplementasikan pada tataran praktis sehingga kita akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai macam kebijakan-kebijakan pada level nasional, provinsi dan tentu pada pemerintahan daerah ya. Nah, kali ini kita akan mulai dari abang kita Sandi Butar-Butar yang menyampaikan atau membuat program program inisiatif yang namanya room tour ya. Jadi semacam ya jalan-jalan ke sebuah ruangan ya tempat di mana beliau mengabdi sebagai petugas pemadam kebakaran ya. Yang tentu ini merupakan salah satu institusi yang heroik bagi kita karena harus bertarung nyawa ketika ada insiden kebakaran atau apapun yang masih masuk dalam kategori tupoksi atau tugas dan fungsi dari institusi atau lembaga layanan publik pemadam kebakaran ini. Nah, dalam room tour itu beliau menunjukkan kualitas ya alat-alat atau daya dukung infrastruktur implementasi pelaksanaan tugasnya dengan menunjukkan kondisi sensor yang kemudian tidak begitu maksimal atau prima kondisinya sehingga beliau minta maaf kepada masyarakat jikalau layanan yang ingin diberikan itu terkendala dan sebagainya. Termasuk di situ kondisi salah satu unit mobil kebakaran, pemadam kebakaran yang rem tangannya blong. Nah, kalau kita berbicara sudah rem, maka ini berbicara tentang bahaya besar yang sedang mengancam ya. Itu baru hal yang katakanlah ada di level permukaan. Belum apa-apa yang tidak mampu dijangkau oleh matanya Bang Sandi Butar-Butar. Nah, tentu kalau kita berbicara tentang hal ini kan bicara tentang pengadaan ya. Bicara tentang pengadaan, kita tahu bahwa pengadaan itu memang rawan ya, rawan markup, rawan ya segala hal bentuk quote pemotongan ya. Kabarnya kabarnya memang terjadi pemotongan di sana sini ya. Saya tidak tahu secara persis. Tapi saya belum mau masuk tentang investigasi atau apa. Saya masih berbicara pada konteks terkait dengan paradigma atau kerangka pikir secara teori terkait dengan kebijakan itu. Nah, di posisi ini kan Mas Sandi Butar-Butar mendapat ya pembinaan yang beliau juga protes ya. Mengapa kemudian kita sudah menyatakan kebenaran harus dibina? Apanya lagi ya kok kebenaran harus dibina lagi? Dan itu ditimpali oleh
wali kota ya, Pak Wali Kota yang menyayangkan ya terkait dengan apa sikapnya Bang Sandi Butar-Butar. Di sini saya mau masuk untuk menggarisbawahi underline ya terkait dengan komentar dari Pak Wali Kota. Saya kira tentu saya tidak sependapat dengan prinsip dari Pak Wali Kota Depok, karena menurut saya bahwa kebijakan publik itu tidak lepas dari partisipasi ya, partisipasi semua stakeholder, bukan hanya para pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah para pejabat, kepala dinas, Pak Wali Kota dan sebagainya, tetapi masyarakat dan juga termasuk adalah teman-teman kita yang bekerja sebagai pioner ya, pribadi terdepan dalam berhadapan-hadapan dengan bahaya. Karena ini menyangkut tentang keselamatan mereka, termasuk keselamatan publik, keselamatan dalam bekerja ya. Ini dan itu pada akhirnya menyangkut tentang kesejahteraan para pegawai dan sebagainya. Nah, kita mau menakar apakah Bang Sandi Butar-Butar ini melakukan kesalahan secara etik ya terkait dengan ya itu urusan di dalam, urusan internal dan sebagainya. Itu perlu harus diingat baik-baik bahwa lembaga publik, organisasi pemerintah daerah, unit layanan masyarakat apapun itu ya, itu dalam konteks paradigma atau teori tentang tata kelola pemerintahan yang baik, bicara tentang transparansi. Nah, kalau bicara tentang transparansi itu kan bicara tentang keterbukaan. Bicara tentang keterbukaan artinya publik layak atau wajib untuk mengetahui ya bagaimana mereka dilayani. Itu termasuk dengan postur anggaran yang ada, berapa anggaran yang dialokasikan untuk unit layanan yang sangat strategis terkait dengan mitigasi dan juga penanganan bencana kebakaran dan seterusnya. Nah, ini masyarakat punya hak untuk itu. Nah, bagaimana bisa masyarakat itu tahu kalau kemudian secara internal ya proses-proses pengadaan barang dan pemeliharaan atau maintenance itu tidak diketahui oleh publik. Dalam hal ini saya kira sejauh apa yang disampaikan oleh Bang Sandi Butar-Butar itu sebagai senyatanya ada atau sebagaimana realitasnya yang ada, ya harusnya kepala dinas dan sebagainya, pejabat-pejabat terkait harusnya ya berterima kasih kepada Mas Sandi karena disampaikan kondisi-kondisi seperti itu ya. Saya kira ini menjadi sebuah catatan. Nah, dalam konteks politik inilah yang kemudian menjadi sebuah pembelajaran bagi kita bersama bahwa partisipasi politik yang transaksional menghadirkan pimpinan daerah yang katakanlah melalui sebuah mekanisme transaksional ya, ini bukan persoalan wali kota Depok ya. Saya bicara dalam skop yang lebih luas tentang kepala daerah yang sudah terpilih dan yang belum terpilih, dan kita tahu sendiri bahkan dalam konteks persoalan pileg itu ya, transaksi atau katakanlah partisipasi transaksional itu memainkan peran penting dalam konteks bagaimana nanti kualitas kebijakan, kualitas layanan publik itu diberikan kepada masyarakat. Bukan hanya dalam konteks layanan pemadam kebakaran, tetapi layanan semua unit-unit layanan publik yang ada, apakah layanan pendidikan, kesehatan, ya infrastruktur dan yang lain-lain, itu menjadi sebuah pertaruhan dalam sebuah mekanisme politik transaksional yang kemudian terlalu diabaikan, disepelekan atau dikesampingkan oleh banyak pihak. Pada akhirnya itu berdampak pada apa yang disebut dengan return of investment atau pengembalian modal politik yang tentu dari mana mereka akan mendapatkan ya dalam rangka merasionalkan kembali anggaran-anggaran yang ada, atau kemudian terjadi apa yang disebut dengan ya udah tau lah ya, persoalan upeti lah, apalah sebenarnya itu. Nah inilah, di titik inilah sebenarnya mengapa kemudian paradigma kebijakan atau good governance, tata kelola pemerintahan yang baik itu memasukkan dimensi atau unsur yang disebut sebagai unsur keterbukaan, transparansi, supaya tidak ada data apapun yang disembunyikan. Siapapun, publik, bukan hanya yang warga Depok, tapi semua warga negara, bahkan warga dunia, ya. Karena berbicara tentang domain kepublikan itu kan sangat luas ruang wilayahnya. Ya, jadi siapapun yang kemudian melakukan sesuatu yang tentu tidak etis dalam konteks pertanggungjawaban atau akuntabilitas kepejabatannya, maka kan harus berhadapan dengan hukum. Ya, sama seperti yang dilakukan oleh Bang Sandi Butar-Butar pada periode 21 yang lalu ketika ia kemudian
mengungkapkan hal itu dan kemudian terjadi ya kebenaran ya faktual, senyatanya terjadi persoalan penyalahgunaan apa yang disebut dengan abuse of power ya, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan tugas dan fungsi ya, dan bahkan dalam hal ini adalah penyalahgunaan anggaran dan berakhir pada dijebloskannya beberapa orang yang harus bertanggung jawab dengan kinerjanya masing-masing. Nah, pada bagian akhir ini saya mau mengatakan, Pak Wali Kota, saya punya pandangan yang berbeda. Ya, biarkanlah, ya. Tidak ada rahasia dalam pelayanan publik. Ya, organisasi kita ini bukan organisasi perusahaan. Ya, berbeda organisasi birokrasi dengan organisasi korporasi. Korporasi mungkin ada yang disebut dengan katakanlah rahasia internal, tetapi berbicara tentang layanan publik, maka tidak ada rahasia-rahasiaan. Semuanya harus bisa diaudit, semuanya harus akuntabel, semuanya harus bisa dimonitoring dan dievaluasi, sehingga ya kualitas layanan publik yang diberikan pada sektor atau domain tentang unit pemadam kebakaran dan yang lain-lain, ya itu sungguh-sungguh dapat terukur, dapat dievaluasi, dapat dimonitoring secara bersama-sama. Untuk itulah sebenarnya kebijakan publik dihadirkan, mengadvokasi bukan hanya masyarakat di luar pengguna layanan, tetapi implementasi, pelaksana dari layanan publik itu termasuk Mas Sandi Butar-Butar dan teman-temannya yang lain. Kabarnya ada pemotongan BPJS lah atau apa, saya tidak tahu apakah itu data yang valid atau tidak. Ya mudah-mudahan itu tidak terjadi ya. Nah inilah yang kemudian sobat-sobat bukan partai politik, kita akan mulai mengasah diri kita untuk menerawang ya, untuk menjelajahi semua organisasi pemerintah daerah, seluruh kinerja kepemimpinan daerah di Indonesia. Kita akan coba sorot bersama-sama, kita akan meminta pertanggungjawaban, akuntabilitas terkait dengan implementasi seluruh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah, termasuk pemerintah pusat. Bukan partai politik.